saudara-saudara. Harapan saya saudara-saudara selalu diberi kesehatan, damai sejahtera dan sukacita yang selalu menyertai kita. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu saya akan menyanyikan satu pujian sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa kami yang ada di dalam sorga Tuhan, inilah hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, agar firman ini benar-benar bisa mereka terima Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikannya. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, dan biarlah Roh Kudus yang beracara. Berkati kami Tuhan, berkati kami semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan selalu nyata di dalam setiap kehidupan kami. Kami alaskan seluruh doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Amin. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan di kitab Mazmur 119 ayat 105. Satu ayat saja yang saya akan bahas, tapi nanti poin-poin yang lain akan ada ayat-ayat yang menyusul. Dikatakan di sini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan adalah pelita bagi kita dan terang bagi jalan kita. Jadi dalam arti setiap hidup yang kita boleh lalui, firman itu pelita. Tanpa firman Tuhan di dalam kehidupan kita, kita seperti orang buta. Buta apa? Buta rohani yang tidak tahu apa-apa. Jadi kalau secara fisik buta mata itu kita meraba-raba. Begitupun kalau kita buta rohani, kita akan meraba-raba. Kebenaran firman Tuhan tidak akan kita dapati. Kita hanya mereka-reka saja. Tetapi bila firman itu ada di dalam kehidupan kita, menjadi pegangan, motivasi dalam kehidupan kita, percaya setiap langkah kehidupan kita, apapun keputusan kita, kita akan selalu bawakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kita untuk bisa bergaul intim dengan Tuhan, yaitu melalui firman-Nya. Setiap hari baca Alkitab, berdoa, dan minta Roh Kudus yang memimpin setiap kehidupan kita. Saudara-saudara, di tengah pandemi sekarang ini, banyak hal yang membuat kita terlena, banyak hal yang membuat kita frustasi dan kecewa. Tetapi firman Tuhan yang akan memberi kekuatan bagi kita. Kenapa saya katakan itu? Karena di dalam firman itu sendiri janji-janji Tuhan akan digenapi bagi hidup kita. Asalkan kita imani. Saat kita membaca firman Tuhan, minta Roh Kudus yang memimpin dan membuka apa maksud
dari ayat-ayat tersebut untuk hidup kita. Di sini saya bisa ambil kesimpulan apa manfaat firman Tuhan bagi kehidupan kita. Firman yang pertama adalah firman yang membimbing kita dan cahaya bagi jalan kita. Mazmur 119 tadi ini, yaitu firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu yang pertama. Yang kedua, kita buka di 1 Korintus 6 ayat 17. Jadi tadi firman yang pertama, firman yang membimbing kita dan cahaya bagi jalan kita. Nah ini ayatnya sudah ada, saudara bisa baca tadi di Mazmur 119 ayat 105. Jadi Tuhan mengatakan, bagaimana Rasul Paulus mengatakan bahwa firman itu adalah cahaya bagi kita. Di perjanjian lama pun demikian. Ya, saudara-saudara, pelita bagi hidup kita, dan kita tidak menemui kegelapan di dalam setiap persoalan. Jadi setiap ada persoalan, jangan katakan semua jalan buntu, semua sudah gelap, tidak. Saat firman itu kita baca dan kita imani, akan terang jalan-jalan yang buat kita hadapin. Persoalan apapun akan terbuka buat kita. Yang kedua adalah firman menyelamatkan kita dan membuat kita dilahirkan di dalam roh. Saya akan bacakan di 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Nah ini firman Tuhan katakan, tetapi siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan akan menjadi satu roh dengan Dia. Jadi yaitu menjadi satu roh dengan Tuhan. Nanti kita baca di Kisah Rasul 20 ayat 32 yang poin ketiga. Jadi di sini dikatakan kalau kita menyatu satu roh dengan Tuhan, kita akan tahu apa kehendak Tuhan. Karena Tuhan Maha mengetahui apa segala yang ada di dalam diri kita, dan kita tahu apa yang Tuhan mau untuk kita. Begitupun Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita, karena kita satu roh dengan Allah Bapa. Dan kita meresponi firman Tuhan tersebut. Jadi yang kedua tadi, firman menyelamatkan kita dan membuat kita dilahirkan di dalam roh-roh dan kebenaran melalui Roh Kudus-Nya yang akan membimbing kita. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, firman adalah sumber kebenaran, hikmat dan kekuatan iman kita. Di Kisah Rasul 20 ayat 3:2. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepadamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Jadi firman adalah sumber kebenaran, hikmat dan kekuatan iman kita. Jadi firman Tuhan menjadi kekuatan sumber segala kehidupan di dalam situasi apapun. Dan yang terakhir adalah 1 Yohanes 1 ayat 9. Jadi yang ketiga adalah firman adalah sumber kebenaran, hikmat dan kekuatan iman kita. Jadi firman Tuhan itu yang akan menguatkan kita di saat kita lemah, di saat kita goyang, di saat kita sudah tidak percaya, di saat kita sudah pada posisi di titik yang paling terendah. Firman itu yang menguatkan iman kita, karena banyak janji-janji Tuhan di situ yang akan tergenapi bagi hidup kita. Dan yang terakhir adalah firman yang membersihkan kita secara rohani. Kita bisa baca di 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Wah, luar biasa. Yang poin terakhir adalah firman yang membersihkan kita secara rohani. Jadi firman Tuhan juga yang memimpin dan untuk kita segera bertobat, untuk kita mengakui segala dosa kita, dan Dia akan mengampuni segala dosa kita, dan Tuhan lainnya akan memimpin dan menyucikan hidup kita dari segala kejahatan kita. Jadi firman itu pelita bagi kaki kita, firman itu yang menyatukan hubungan kita semakin intim dengan Tuhan, dan firman itu yang mengerti dan bisa apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita hari-hari. Itu 4 poin yang saya bisa sampaikan bagi saudara-saudara, biarlah itu menjadi kekuatan
Adakan mesbah doa setiap hari, setiap pagi sebelum kita melakukan aktivitas hari-hari kita. Adakan mesbah dengan berdoa, baca firman. Libatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Libatkan Tuhan di setiap aktivitas yang akan kita mulai, sehingga Tuhan yang akan memimpin hidup kita. Tuhan yang akan memimpin segala apapun keputusan yang kita boleh ambil, dan percaya di Mazmur 91 penyertaan Tuhan nyata bagi hidup kita dalam perlindungan. Dalam keadaan situasi corona ini, saudara-saudara, pegang teguh janji Tuhan, firman Tuhan di Mazmur 91. Imani penyertaan Tuhan akan luar biasa bagi kita, bagi keluarga kita sekalian. Kami percaya Tuhan, saya percaya di tengah pandemi ini, saat kita mempercayakan Tuhan, melibatkan Tuhan, Dia yang akan mengcover hidup kita dan keluarga kita. Andalkan Tuhan, saudara-saudara. Tidak perlu cemas, tidak perlu takut. Iman saudara-saudara yang akan menjawab semua doa-doa saudara. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan ini. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami semua, Tuhan. Dan firman Tuhan ini tidak terbuang dengan percuma. Biarlah menuntun kami hidup di dalam kebenaran-Mu, Bapa. Urapi bangsa Indonesia, Tuhan. Lawat bangsa Indonesia. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan Pak Maruf serta jajarannya, Tuhan, agar memimpin bangsa Indonesia ini dengan adil dan bijaksana, Tuhan. Pertolongan Tuhan nyata bagi kehidupan kami semua, Bapa. Inilah seluruh doa yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Mari angkat tangan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Mari kita yang percaya katakan amin. Jangan lupa subscribe. Tuhan berkati.